warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Oke, materi kita pada pertemuan ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 yaitu esai bagian pertama. Pengertian yang pertama kita bahas yaitu pengertian, jenis, dan ciri esai. Apa definisi esai? Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi beda dengan artikel. Apa bedanya? Kalau ini hanya membahas suatu masalah sepintas saja, tidak memerlukan solusinya. Jadi tidak harus membuat solusi dalam tulisan tersebut. Lain dengan artikel, ya. Selanjutnya, jenis esai apa aja? Yang pertama, esai deskriptif. Jadi, esai deskriptif ini dia menerangkan hal-hal yang terperinci dari apa yang dibahas penulis. Ya, mendeskripsikan. Itu dia. Kalau esai deskripsi. Kalau esai tajuk itu biasanya yang dari media massa. Esai yang berasal dari penulis media massa. Berarti tulisannya pun berada di media massa atau koran. Yang ketiga ada esai cukilan watak. Esai cukilan watak ini hampir sama seperti biografi, yaitu menceritakan tentang orang lain, tetapi tidak secara keseluruhan. Kalau biografi itu secara keseluruhan, kalau dia cukilan watak ini hanya hal-hal penting saja, hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Misalnya hanya menceritakan tentang kehidupan kesusahan si tokoh sampai dia sukses dan hal-hal yang menariknya saja. Ya, cukilan watak itu. Jadi beda dengan biografi. Itu tadi esai cukilan watak. Yang keempat itu ada esai pribadi. Hampir sama seperti cukilan watak, tetapi kalau esai pribadi otomatis menceritakan tentang penulis itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya itu ada esai reflektif. Esai reflektif ini esai yang serius. Apa maksudnya? Esai yang membahas tentang pengetahuan-pengetahuan. Berarti esai yang berhubungan ada sangkut pautnya dengan ilmiah. Apa misalnya? Dia berhubungan dengan adanya referensi-referensi, memuat referensi, memuat kutipan-kutipan, seperti itu ya. Jadi berhubungan dengan pengetahuan atau berhubungan dengan suatu ilmu, gitu ya. Oke, yang terakhir itu ada esai kritik. Esai kritik itu esai yang membahas tentang suatu karya, baik itu bisa karya seni, bisa karya tulis, seperti itu dan sebagainya. Jadi membahas mengkritik tentang suatu karya. Itu ya jenis esai. Selanjutnya, apa ciri-ciri esai? Ciri-ciri esai pertama, berbentuk prosa. Ya. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Yang keempat, selalu tidak utuh. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Dan yang terakhir, memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Ya. Karena apa? Karena esai ini murni dari ungkapan si penulis. Ya, makanya dia bersifat personal. Jadi dia bersifat subjektif. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengkritik, penyusunan kritik. Maaf, ini penyusunan esai ya. Penyusunan esai
dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Penyusunan pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Bagaimana? Yang pertama, menentukan judul esai. Seperti biasa ya. Pertama, judulnya dulu. Yang kedua, kita tentukan topik permasalahannya. Apa yang mau kita bahas? Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esainya. Misalnya tujuannya tentang membuat cukilan watak tokoh. Tujuannya apa? Supaya memperkenalkan tokoh tersebut kepada khalayak umum. Seperti itu misalnya. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Itu tadi jenisnya apa? Tujuannya dulu berarti baru jenisnya ya. Tadi jenisnya cukilan watak kah, esai pribadi kah, esai kritik kah, dan sebagainya. Selanjutnya membuat kerangka paragraf. Berarti apa? Pokok-pokok isinya dulu. Apa aja yang mau dibuat. Selanjutnya yang keenam, membuat paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu berarti pembuka dari si penulisnya. Misalnya membahas tentang apa, esai ini membahas tentang ini. Segitu ya pembukanya. Cukup satu paragraf aja cukup sebenarnya kalau hanya pembuka. Oke, yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Jadi dari pokok-pokoknya tadi dikembangkanlah. Diberilah kalimat-kalimat penjelasnya. Diberilah kalimat-kalimat pengembangannya, seperti itu ya, supaya paragrafnya menjadi utuh, supaya esainya itu menjadi utuh dan saling keterkaitan. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Dan ini biasanya si penulis apa yang mau dibuat penutupnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.